Di situ berarti nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas perencanaan PLTB dan hibrid mata kuliah ekonomi energi. Di sini saya merencanakan PLTB dan hibrid di desa di kampung saya sendiri, yaitu di Desa Wargakerta, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk latar belakangnya, potensi angin di wilayah pesisir selatan Tasikmalaya memiliki garis pantai di bagian selatan yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Topografi yang mendukung karakteristik geografis Tasikmalaya terdiri dari perbukitan di dekat garis pantai memberikan keuntungan mekanis dan potensi pariwisata baru baru pembangunan PLTB sering kali menjadi daya tarik wisata baru. Hal ini sejalan dengan profil Tasikmalaya yang sedang mengembangkan sektor pariwisata pantai sehingga mampu memberikan dampak ekonomi ganda bagi warga lokal. Untuk load profilnya, di sini ada bebannya yaitu AC berjumlah 5 dan kulkas berjumlah 2, eh, dan pompa air, lampu LED, eh, TV satu dan CCTV dan stop kontak. Untuk analisis profil beban total energi harian sekitar 22,67 kWh dan beban dasar listrik yang mengalir terus-menerus selama 24 jam yaitu sekitar 232 watt setiap saat, dan beban puncak terjadi pada malam hari biasanya jam 19.00 sampai pukul 05.00. Dan estimasi biaya tarif per kWh adalah 1.699 rupiah, maka biaya harian Anda sekitar 38,525 atau sekitar 1.155.000 per bulan. Dan untuk komponen PLTB-nya tersendiri yaitu baling-baling atau rotors. Yang kedua ada generator DC, yang ketiga ada inverter, dan yang keempat ada baterai. Untuk data angin sendiri yaitu eh, pada gambar nomor satu, arah tambahan utara dan barat daya. Utara, hembusan angin dari arah 0 derajat sampai 360 derajat. Namun kelopaknya jauh lebih pendek, me- menandakan angin ini hanya sekali lewat dengan kekuatan rendah. Dan berat daya merupakan ekor dari hembusan angin utama Samudra Hindia berada di sekitar sudut 225 derajat. Untuk gambar nomor 2, arah dominan kedua timur laut, untuk rentang sudut antara 30 derajat hingga 60 derajat. Dan karakteristik angin dari arah ini cukup sering muncul namun jika dibandingkan dengan arah selatan, kecepatan dan densitas energinya lebih rendah. Dan untuk gambar nomor 3, arah dominan utama yaitu selatan. Arah ini adalah yang paling krusial untuk perencanaan PLTB. Rentang sudut antara 170 derajat hingga 210 derajat, eh, selatan hingga barat daya. Karakteristik ini adalah arah dengan frekuensi tertinggi dan energi terbesar. Kalau untuk data angin ini sendiri,
yaitu lokasi ini memiliki angin yang konsisten dari arah selatan, namun kecepatan cukup lemah untuk turbin angin konvensional. Fokus perencanaan penggunaan turbin skala mikro atau sistem hybrid dengan solar panel untuk menutupi beban rumah tangga yang cukup besar. Dan untuk kebutuhan dan kapasitas komponennya, yaitu di sini ada rumus untuk menghitung kapasitas turbin dan menghitung kapasitas baterai dan kapasitas inverternya sendiri. Untuk kapasitas turbinnya itu berada 566 dan kapasitas baterainya sebesar 236 Ah, dan untuk kebutuhan inverternya yaitu 7,2 watt. Untuk harga komponen yang saya pakai itu untuk turbinnya 23 juta, dan untuk baterainya itu harganya 2.499.000, dan untuk inverternya itu harganya 10.252.000. Ini adalah simulasi di Homer untuk PLTB Off-Grid. Dan ini simulasi di Homer juga untuk data turbinnya sendiri. Dan ini juga sama untuk konverternya atau inverternya. Ini untuk baterainya sendiri. Eh, untuk garis-garis di gambar tersebut itu kapital atau hijau tua tahun nol. Ini adalah investasi awal batang besar ke bawah. Tahun ke nol sekitar 400 juta, menunjukkan biaya pembelian semua komponen di awal. Dan untuk replacement untuk warna kuning terang ini adalah biaya pengganti. Perhatikan batang di tahun ke-15 dan ke-20 itu menunjukkan bahwa komponen tertentu telah habis masa pakainya dan harus membeli unit baru. Dan untuk salvage kuning kecoklatan untuk di tahun ke-25 ini adalah sisa batang ke atas di akhir tahun ke-25, menunjukkan nilai jual kembali atau sisa umur teknis alat yang masih bisa dihargai dengan uang. Hmm, Untuk indikator keuangan utama itu total NPC-nya itu 483.510.204 rupiah. Ini adalah total biaya sistem selama 25 tahun termasuk investasi awal, biaya pengganti dan perawatan dikurangi nilai sisa. Untuk LCO-nya sendiri sebesar 4.660 rupiah per kWh. Sebagai perbandingan, tarif PLN hanya sekitar 1.444 rupiah sampai 1.700 rupiah. Artinya sistem PLTB ini eh, 2,7 kali lebih mahal daripada listrik PLN karena kecepatan angin yang cukup rendah. Untuk operating cost-nya itu sebesar 5.212.881 rupiah per tahun. Ini biaya yang dikeluarkan setiap tahun untuk menjaga sistem tetap berjalan. Eh, untuk produksi energinya itu total produksinya 2 22,761 kWh per tahun. Untuk seluruh energi yang dihasilkan oleh turbin angin, eh, produksi
Energi sangat tidak merata, puncaknya ada di bulan Juli, Agustus, dan September. Untuk musim kemarau, angin sangat kencang dan sedangkan di bulan Maret dan April produksinya sangat rendah. Untuk energi yang terbuang itu sebesar 13.517 per kWh per tahun itu antara 59,4%. Ini adalah penyakit utama sistem, hampir 60% energi yang dihasilkan turbin terbuang percuma. Penyebabnya angin bertiup kencang, tapi baterai sudah penuh dan beban rumah tidak sanggup menyerap energi tersebut karena sistem ini off-grid. Energi sisa tidak bisa dijual ke PLN sehingga terbuang. Untuk listrik ini akan mati pada waktu-waktu yang tertentu. Untuk kesimpulan pada PLTB ini, potensi geografis dan strategis. Untuk potensinya geografis dan strategis, pemilihan wilayah pesisir selatan Tasikmalaya didasarkan pada lokasinya yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia sehingga memiliki potensi angin yang konsisten. Untuk topografi berupa perbukitan di dekat pantai memberikan keuntungan mekanis berupa efek kompresi yang mempercepat laju angin lalu menghasilkan energi listrik lebih besar. Pembangunan PLTB juga diproyeksikan untuk mendukung sektor pariwisata pantai di Tasikmalaya. Untuk analisis beban listrik atau load profilnya, total kebutuhan energi harian rumah tangga tersebut adalah 22,67 kWh dan beban puncak mencapai 3.200 Watt dipicu oleh penggunaan 5 unit AC dan 10 lampu secara bersamaan pada malam hari. Rekomendasi daya PLN yang paling ideal untuk profil beban ini adalah 5.500 volt ampere guna menghindari pemutusan aliran listrik saat lonjakan beban awal. Karakteristik angin dan teknis PLTB. Arah angin dominan berasal dari selatan itu 170 derajat sampai 210 derajat yang membawa frekuensi dan energi terbesar. Meskipun konsisten, kecepatan angin di lokasi ini tergolong lemah untuk turbin konvensional sehingga disarankan menggunakan turbin mikro atau sistem hybrid dengan panel surya. Berdasarkan perhitungan kebutuhan baterai minimal adalah sebesar 236 Ah dan kapasitas turbin yang diperlukan mencapai 566 watt. Dan analisis keuangan dan efisien sistem, investasi tinggi, total biaya sistem NPC selama 25 tahun mencapai 480.510.204 rupiah dengan modal awal sekitar 416 juta. Ketidakefisienan biaya, harga listrik per kWh mencapai 4.660.000 per yang berarti 2,7 kali lebih mahal dibandingkan tarif listrik PLN. Masalah energi terbuang, terdapat 59,4% energi terbuang karena produksi turbin sangat tinggi di bulan Juli dan September mencapai 22,761 kWh per tahun, namun tidak terserap oleh beban atau baterai. Lanjut untuk ke simulasi hybrid PLTS PLTB di Homer Pro. Ini untuk komponen yang digunakan di aplikasi hybrid dan untuk total NPC-nya itu 133.663.700 rupiah untuk total biaya sistem selama masa
Pakainya biasanya 20 sampai 25 tahun mencakup investasi awal, penghentian alat dan pemeliharaan dikurangi nilai sisa. Untuk LCO-nya sendiri itu sebesar 1.287 rupiah untuk harga pokok produksi listrik per kWh. Jika harga ini lebih rendah dari tarif PLN, maka sistem ini dianggap menggunakan secara finansial. Untuk operating cost-nya itu sebesar 1.667.000 rupiah untuk biaya operasional per tahun yang dikeluarkan untuk menjaga sistem tetap berjalan. Dan untuk poin-poin penting dari data tersebut adalah investasi awal yang paling banyak habis untuk panel surya adalah sebesar 41 juta dan untuk biaya jangka panjang tertinggi baterai adalah komponen paling mahal secara total, itu kisaran harga sebesar 57,2 juta karena adanya biaya replacement atau penggantian sebesar 18,5 juta di tengah masa pakai proyek. Dan untuk nilai sisa, untuk nilai negatif seperti 6,9 juta pada total sistem menunjukkan bahwa di akhir periode proyek, peralatan tersebut masih memiliki nilai jual kembali atau sisa umur pakai yang dianggap sebagai pemasukan. Dan untuk produksi listrik, di sini saya memakai PP Canadian Solar menghasilkan 19,155 kWh per tahun. Dan generik 3 kW menghasilkan se 1.423 kWh per tahun. Ini berfungsi sebagai sumber pendukung. Untuk total produksinya itu 20.578 kWh per tahun. Dan konsumsi listrik, untuk konsumsi listriknya untuk AC primer, primer load atau beban total perangkat listrik adalah 8.028 kWh per tahun. Penting diperhatikan bahwa total produksi 20.578 jauh lebih besar daripada konsumsi 8.028. Artinya sistem ini memiliki kapasitas cadangan yang sangat besar. Kelebihan listriknya dan keandalannya, untuk excess electricity-nya 11.325 kWh per tahun, atau 55% setengah dari listrik yang dihasilkan panel surya terbuang. Hal ini terjadi jika baterai sudah penuh dan beban rumah sedang rendah. Eh, dan untuk grafik produksi bulanan, untuk grafik batang di bagian bawah menunjukkan performa sistem dari Januari hingga Desember. Untuk batang warna hijau, menunjukkan produksi dari panel surya yang stabil sepanjang tahun dan produksi tertinggi terlihat pada bulan Agustus. Untuk warna oranye, kontribusi kecil dari sumber pendukung yaitu terlihat lebih banyak digunakan pada bulan-bulan tertentu seperti Juni, Juli, dan Agustus untuk menutupi kekurangan saat matahari mungkin tertutup awan atau beban sedang puncak. Dan untuk kesimpulannya sendiri di hybrid PLTS PLTB, profil ekonomi sistem, investasi total sistem ini membutuhkan total biaya siklus hidup NPC sebesar 133,66 juta dengan biaya operasional tahunan sekitar 1,66 juta. Harga listrik biaya untuk harga listriknya, biaya pembangkit listrik COE LCOE adalah 1.287.999
rupiah per kWh. Angka ini menunjukkan sistem cukup kompetitif jika dibandingkan dengan tarif retail listrik non subsidi di Indonesia. Dan beban biaya terbesar komponen baterai adalah pengeluaran terbesar secara keseluruhan karena selain harga beli awal yang tinggi dan biaya penggunaan yang cukup signifikan di masa depan, dan untuk profil kinerja elektrikalnya itu sangat dominan energi terbarukan. Sistem ini memiliki renewable fraction 100%, artinya seluruh kebutuhan listrik dipasok dari energi bersih, itu dari panel surya 93% dan sumber generik sebesar 7%. Untuk keandalan tingginya yaitu angka unmet electrical load yang hanya 0,0296% menunjukkan sistem ini sangat stabil dan hampir tidak pernah mengalami kekurangan daya untuk menyuplai beban sebesar 8.028 kWh per tahun. Untuk masalah utamanya itu terdapat ketidakseimbangan besar antara produksi dan konsumsi. Untuk produksinya sebesar 20.572 kWh per tahun, dan untuk total konsumsinya itu 8.028 kWh per tahun. Dampaknya terjadi excess electricity-nya sebesar 55%, dan lebih dari setengah energi yang dihasilkan panel surya terbuang percuma karena baterai sudah penuh dan beban tidak sanggup menyerap daya tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan terkait perencanaan PLTP dan perencanaan hybrid di desa saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.